Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirwan Karni, SSTP MSI, pada pelatihan kepemimpinan Administrator PKA Angkatan 6 akan mengirimkan tugas agenda 2 pengelolaan perubahan di sektor publik di bagian Kesra serta Padang Pariaman dengan fasilitator Bapak Afri Indra SHMH. Berikut tugas yang akan kami berikan. Pada tugas agenda 2, pengelolaan perubahan di sektor publik, kami akan mengangkat tema salah satu sektor publik yang ada di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yakni di bagian kesejahteraan rakyat. Adapun yang menjadi latar belakang pada tugas ini adalah di Kabupaten Padang Pariaman, dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 asisten dan 10 kepala bagian. Asisten pemerintahan dan Kesra membawahi bagian Kesra. Inilah yang menjadi lokus permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah penerapan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansi yang menghasilkan kinerja yang tinggi? Kedua, bagaimana menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi? Ketiga, bagaimana membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam organisasi publik dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keempat, bagaimana pemimpin perubahan perspektif konsep manajemen perubahan sektor publik dan kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu sekretaris daerah melalui asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, pengordinasian, penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, pengordinasian administratif, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan sosial, bina mental, dan spiritual dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsi bagian Kesra didukung dengan sumber daya manusia yang ada dengan rincian sebagai berikut. PNS 3 orang dan 3 orang P3K dan 2 orang tenaga kontrak. Sedangkan latar belakang pendidikan 2 orang S2 dan 6 orang S1. Pada tahun 2024 ini sangat banyak kegiatan dilaksanakan di bagian Kesra, antara lain pelaksanaan MTQ Kabupaten, gerakan menghafal Al-Quran, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, UKS, pembinaan rumah tahfiz, pelaksanaan safari Ramadan, peringatan Hari Besar Islam, pemberian bantuan keagamaan, pembinaan lembaga keagamaan, pelaksanaan rapat koordinasi Kesra, pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Penerapan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansi yang menghasilkan kinerja yang tinggi sangat dibutuhkan di bagian Kesra. Sebagai seorang kepala bagian dituntut untuk dapat mendayagunakan kepemimpinannya dalam memimpin organisasi. Dalam menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi, diperlukan kepiawaian seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Jejaring kerja dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di bagian Kesra sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam organisasi publik dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi sangat dibutuhkan di bagian Kesra. Komunikasi yang terjadi baik internal sesama personil maupun eksternal antara bagian Kesra dengan OPD terkait perlu dilaksanakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemimpin perubahan sangat dibutuhkan dalam membangun perspektif konsep manajemen perubahan sektor publik dan kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Hal ini sangat dibutuhkan di bagian Kesra untuk mengkolaborasikan kegiatan dengan gaya kepemimpinan yang akan dibahas pada bab pembahasan.
Pada bab 3 pembahasan, kepemimpinan transformasional sangat diperlukan di bagian Kesra karena kemampuan kepala bagian Kesra dalam mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, pola kerja, dan nilai-nilai kerja yang diterapkan kepada bawahannya, sehingga bawahan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja kerjanya untuk mencapai tujuan. Sebagai seorang kepala bagian yang dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagian Kesra, seorang pemimpin juga menginspirasi para bawahannya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Kepemimpinan transformasional juga bertindak sebagai pembaharu, pemberi teladan, pendorong kinerja bawahan, memberdayakan bawahan, bertindak atas sistem nilai, meningkatkan kemampuan terus-menerus dan mampu menghadapi situasi yang sulit. Jejaring kerja merupakan salah satu kegiatan penting dalam organisasi yang pada dasarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Caranya yaitu dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar personil di bagian Kesra dengan mengedepankan potensi masing-masing personil yang ada. Komunikasi di bagian Kesra sangat berfungsi menjaga proses demokratisasi, mendukung tata kelola yang lebih baik, serta menunjukkan kapabilitas atau kemampuan pemerintah. Strategi komunikasi yang dipakai di bagian Kesra memastikan bahwa informasi dan pesan yang disampaikan terlebih jika menyangkut suatu kebijakan adalah akurat, konsisten, dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh kalangan. Komunikasi yang dipakai ada dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Di bagian Kesra, sebagai seorang pemimpin, kepala bagian Kesra terus berupaya melaksanakan proses manajemen perubahan secara sistematis dengan tahapan perubahan yang terencana, jelas, terukur, dan terbuka melalui komunikasi, integrasi, dan kolaborasi yang menyatukan semua keunggulan organisasi secara profesional. Tahapan ini terus dilaksanakan dengan baik melalui kepemimpinan transformasional dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala bagian Kesra. Komunikasi yang efektif dengan strategi yang dapat diterima oleh bawahan dan membangun jejaring kerja yang dapat meningkatkan semangat seluruh personil di bagian Kesra. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan untuk tercapainya tujuan organisasi diperlukan kepemimpinan transformasional, jejaring kerja yang baik, strategi komunikasi yang efektif, dan pemimpin perubahan sehingga tercapai pencapaian bagian Kesra yang berkinerja tinggi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.